Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di YouTube channel MDC Magelang. Sebentar lagi kita akan sama-sama beribadah, namun sebelum itu saya akan menyampaikan pengumuman dalam sepekan. Doa pagi online dilaksanakan setiap hari Selasa sampai dengan Jumat pukul 5 pagi via Zoom dengan ID Zoom di bawah ini. Doa malam online diadakan setiap hari Selasa sampai dengan Jumat pukul 8 malam via Zoom dengan ID Zoom di bawah ini. Kita tahu persembahan adalah salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah dan bentuk ucapan syukur. Maka marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening di bawah ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita pada pagi hari ini kita akan sama-sama berikan pujian kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita akan bersorak-sorai, kita akan melompat, kita akan menari buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ku
kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kuasa-Mu Tuhan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang
percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang nyata di dalam kehidupan kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini ya Bapa. Kami mengundang Engkau Tuhan. Kami, jamaah kami Tuhan, akan ku menyembah. Sungguh kami merasakan kuasa-Mu Tuhan. Amin Yesus. Sungguh tak terbatas kuasa-Mu ya Bapa. Kau nyata di sini, kebenaran terjadi di sini. Dengan sungguh-sungguh kita akan katakan, ku menyembah. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini sungguh tak terbatas kuasa-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini ya Bapa. Yang sakit Tuhan akan berikan kesembuhan. Yang mengalami beban Tuhan akan berikan kelepasan. Ku yakin, sekali lagi katakan ku yakin.
merasakan kehadiran Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Kuasa-Mu, mujizat-Mu, pemulihan-Mu, kesembuhan-Mu ya Tuhan boleh kami rasakan pada pagi hari ini ya Bapa. Biarlah ya Tuhan, inilah pujian kami, inilah ucapan syukur kami ya Bapa kepada Engkau. Biarlah pujian kami akan menjadikan dupa yang harum di Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar ya Tuhan, kami akan diam. Kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang Tuhan sudah percayakan, yang sudah Tuhan utus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Biarlah tanda-tanda heran itu boleh terjadi atas beliau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan ya Tuhan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah di MDC Magelang. Baik secara onsite di dalam gereja atau secara online di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya semua fasilitas ini Tuhanlah yang menyediakannya, supaya kita tetap beribadah di masa-masa pandemi seperti ini.
Bapak Ibu Saudara sekalian, 3 minggu kita sudah meninggalkan tahun 2021. Artinya masih ada perjalanan yang cukup panjang di tahun 2022. Mari kita minta penyertaan serta tuntunan Tuhan, supaya tahun ini bukanlah tahun yang menakutkan atau tahun-tahun yang penuh dengan kekhawatiran, melainkan tahun di mana kita bisa menikmati setiap janji-janji Tuhan. Saya percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Oleh sebab itu, kita mau jadikan Tuhan sebagai pribadi yang kita harapkan dan yang kita andalkan di tahun 2022 ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika saudara sedang mengalami sakit dan sedang berbaring di rumah, saudara tetap bisa mengikuti ibadah secara online. Dan berkat yang sama tetap saudara akan terima, seperti saudara kita yang mengikuti secara tatap muka di gereja. Yang penting hati kita tetap terpelihara dengan baik dan tetap memiliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Sebab firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Oleh sebab itu, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membuka Alkitab kita masing-masing di dalam suratan Efesus, pasalnya yang kelima, ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17. Efesus 5 ayat 15. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan melihat keadaan atau situasi yang sedang terjadi hari-hari ini, seperti bencana alam terjadi di mana-mana, tsunami, gempa bumi, gunung erupsi, dan juga penyakit sampar yang mewabah di seluruh dunia, dan juga kondisi ekonomi yang semakin memburuk. Maka tidak salah kalau saya katakan hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat atau hari-hari menjelang akhir zaman. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak tanda-tanda atau ciri-ciri akhir zaman yang semakin digenapi. Dan ada banyak ayat-ayat di dalam Alkitab yang meneguhkan akan hal itu. 2 Petrus pasalnya yang ketiga, ayat yang ketiga mengatakan, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah ada banyak pengejek-pengejek hari-hari ini? Ada yang mengatakan bahwa di kayu salib ada jin kafir, dan ada yang mengatakan bahwa Yesus menikah dengan Maria Magdalena, dan lain-lain, saudara. 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sekali lagi, dengan memperhatikan tanda-tanda ini, maka saya berani katakan bahwa kita ini hidup di akhir zaman. Lalu apa yang Alkitab katakan supaya kita lakukan di akhir zaman ini? Atau apa yang harus kita lakukan menjelang hari-hari yang jahat atau menjelang akhir zaman? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab mengatakan bahwa kita diminta untuk memperhatikan bagaimana kita hidup. Ayat yang kelima, Efesus pasal yang kelima. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diminta untuk memperhatikan bagaimana kita hidup. Bukan memperhatikan orang lain, bukan memperhatikan tetangga, namun perhatikan diri kita sendiri secara seksama. Apakah hidup kita ini sudah berdampak atau bermakna buat banyak orang? Atau sebaliknya, hidup kita ini justru menjadi beban bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau hidup kita ini masih belum maksimal, kalau hidup kita ini masih belum berpadanan dengan firman Tuhan, maka kita diminta supaya kita berubah. Itu namanya orang arif, Bapak Ibu Saudara sekalian. Berbeda dengan orang bebal, bolak-balik mendengar firman Tuhan, bolak-balik dinasehati saudara, namun tidak mau berubah. Itu adalah orang yang bebal. Bapak Ibu Saudara sekalian, di akhir zaman ini kita diminta untuk bersikap arif. Tatkala kita menjumpai kehidupan kita yang tidak sesuai atau tidak berpadanan dengan firman Tuhan, jangan seperti orang bebal alias orang yang keras kepala. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diminta untuk mempergunakan waktu yang ada. Kata waktu dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, terdiri dari dua kata, yaitu kairos dan kronos. Artinya waktu, namun punya pengertian yang berbeda. Dalam bahasa Indonesia hanya punya satu pengertian yang sama, yaitu waktu. Kronos adalah waktu yang bisa diukur. Detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan sebagainya. Itu adalah kronos, atau waktu yang bisa diukur, atau deretan peristiwa. Dari kata kronos maka muncullah kata kronologi. Sedangkan kairos adalah waktu yang khusus, yang tidak mungkin terulang kembali. Contoh, Bapak Ibu Saudara sekalian, saat saya sekolah di SMP, yaitu di tahun 1990 sampai dengan 1993, itu berbicara tentang kronos. Saya diutus oleh sekolah untuk ikut pertandingan matematika. Itu adalah kairos. Artinya ada kairos di dalam kronos. Lebih tepatnya adalah sebuah kesempatan yang tidak akan terulang kembali. Kata waktu yang dicatat di dalam Efesus 5 ayat 16 itu menggunakan kata kairos, atau sebuah kesempatan yang tidak akan pernah terulang kembali. Artinya di setiap waktu kronos kita dapat menemukan kairos atau kesempatan untuk hidup yang berdampak dan bermakna untuk kerajaan Allah. Efesus 5 ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu Saudara sekalian, pergunakan kesempatan yang ada supaya hidup kita ini berdampak dan bermakna, dan akhirnya nama Bapa di surga dipermuliakan, menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Artinya terang itu membawa dampak di dalam kegelapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya walaupun kita sedang mengalami pandemi, namun ada banyak kesempatan yang bisa kita lakukan di saat-saat ini lewat perbuatan-perbuatan kita yang baik, supaya pada akhirnya Bapa di surga dipermuliakan. Dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara mengetahui apa kehendak Allah dalam kehidupan kita. Sebab di sini banyak kesempatan, kairos, bagiku
untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Paulus menunda atau membatalkan perjalanannya ke Korintus. Dia memilih untuk tinggal lebih lama lagi sampai hari raya Pantekosta di Efesus. Dikarenakan dia melihat ada kairos untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting sekalipun ada banyak penentang. Dikarenakan dia melihat ada kesempatan, dikarenakan dia melihat ada kairos untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting sekalipun ada banyak penentang. Rasul Paulus sadar bahwa kesempatan itu tidak akan terulang kembali. Oleh sebab itu, dia pergunakan kesempatan itu semaksimal mungkin. Cari tahu kesempatan apa yang bisa kita lakukan. Tidak hanya saja melakukan hal yang baik, namun apakah itu kehendak Tuhan? Tidak cukup hanya sekedar baik, namun apakah itu kehendak Tuhan? Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bodoh di sini tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Bodoh di sini tidak ada hubungan dengan intelektual seseorang. Bodoh di sini tidak ada kaitan dengan gelar yang saudara miliki. Bodoh di sini artinya yang pertama, kalau saudara tidak mengenal, kalau saudara tidak mengerti kehendak Allah dalam hidup saudara, saudara termasuk kategori orang yang bodoh di hadapan Allah. Ada berapa banyak orang yang tidak mengerti akan kehendak Allah di dalam hidupnya. Mereka hanya berpikir bagaimana mereka harus sekolah dengan baik, setelah itu lulus dengan nilai yang baik juga, dan mendapatkan pekerjaan yang baik. Lalu mulai mengumpulkan uang. Setelah mengumpulkan uang, lalu mulai berencana untuk menikah. Setelah menikah punya anak, lalu membesarkan anak, menyekolahkan anak, mengawinkan anak, lalu setelah itu menimbang cucu, lalu mati. Apakah itu kehendak Allah dalam hidup saudara? Allah punya kehendak secara spesifik dalam hidup saudara. Oleh sebab itu kita diminta untuk berusaha supaya kita mengerti akan kehendak Allah. Apa arti berusaha? Berusaha artinya ada upaya yang keras, ada usaha yang harus kita lakukan untuk kita bisa mengerti akan kehendak Allah. Tidak mengalir dengan begitu saja lalu kita mengerti kehendak Allah dalam hidup ini. Bukan pasif, namun aktif. Kalau bisnis saudara berhasil, saudara harus cari tahu apa kehendak Allah di dalam bisnismu. Kalau pekerjaanmu berhasil, saudara harus cari tahu apa kehendak Allah di dalam pekerjaanmu. Kalau tokomu ramai, saudara harus cari tahu apa maksud Allah, apa kehendak Allah di dalam tokomu. Supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam bisnismu, supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam pekerjaanmu, supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam tokomu. Orang yang berhasil bukanlah orang yang memiliki banyak uang. Orang yang berhasil bukanlah orang yang memiliki banyak gelar. Namun orang yang berhasil adalah orang yang mengenali rencana Tuhan dalam hidupnya dan menghidupinya sampai akhir. Jadi keberhasilan bukanlah sesuatu yang sesaat, melainkan sebuah perjalanan yang panjang, bahkan sampai akhir hidupnya. Bodoh di sini arti yang kedua. Matius 7 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-27. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu.
tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bagaimana respon saudara selama ini terhadap firman Tuhan yang saudara dengar? Ingat saudara, ayat ini ditujukan bukan kepada orang yang tidak pernah mendengar firman Tuhan. Ayat ini ditujukan kepada orang Kristen yang rajin mendengar firman Tuhan, namun responnya yang salah, saudara. Bagaimana respon saudara selama ini terhadap firman Tuhan yang saudara dengar? Alkitab katakan, kalau orang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, dia diumpamakan seperti orang yang bijak, yang membangun rumah di atas batu. Ketika badai datang, hujan datang, angin datang, maka rumah itu tidak akan roboh. Namun respon orang Kristen yang mendengar firman Tuhan namun tidak pernah melakukannya diumpamakan seperti orang yang bodoh yang membangun rumah di atas dasar pasir. Ketika angin datang, badai datang, hujan datang, maka robohlah bangunan tersebut. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sekali lagi, bagaimana respon saudara selama ini terhadap firman Tuhan yang saudara dengar? Apakah saudara melakukannya? Kalau saudara tidak melakukannya, berarti saudara adalah termasuk kategori orang yang bodoh. Di akhir zaman ini, di masa-masa yang sulit ini, di hari-hari yang jahat ini, ayo berubah dan mulai mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kami sadar kami ada di penghujung hari-hari yang jahat, atau kami ada di penghujung akhir zaman. Oleh sebab itu kami bersyukur untuk nasihat firman Tuhan, untuk kami memperhatikan bagaimana kami hidup, dan kami mempergunakan kesempatan yang ada di tengah-tengah pandemi ini. Dan biarlah kami menjadi orang yang bijak, mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa ya Allah secara khusus untuk seluruh jemaat MDC Magelang dimanapun mereka berada. Di tengah-tengah masa pandemi, di tengah-tengah wabah virus Omikron yang sedang terjadi di mana-mana. Yang kami dengar tingkat penularannya 7 kali lipat. Sekali lagi hamba berdoa untuk seluruh jemaat MDC Magelang. Kami sadar kalau selama ini kami tidak terinfeksi, itu bukan dikarenakan kami makan suplemen. Namun kami sadar kalau kami tidak terinfeksi itu semua karena anugerah yang datang daripada Tuhan. Oleh sebab itu anugerahkan kekuatan turun atas setiap kami. Anugerahkan kesehatan turun atas setiap kami. Sehingga tidak ada satu orang pun di antara kami yang terpapar oleh penyakit virus Omikron ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jadikan kami orang yang bijak, yang arif di masa-masa akhir zaman ini. Dan kami mulai belajar mencari kesempatan di masa pandemi ini untuk hidup berdampak dan hidup bermakna buat banyak orang. Sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Ajar kami untuk mengerti akan kehendak-Mu ya Bapa. Dan ajar juga kami untuk merespon firman Tuhan dengan benar. Apa yang kami dengar, kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati pekerjaan jemaat di masa-masa pandemi seperti ini. Biarlah Tuhan tampil menjadi pembela di dalam pekerjaan jemaat ini.
Berkati kebutuhan mereka di masa-masa pandemi. Perlindungan yang sempurna Tuhan berikan atas mereka dari segala penyakit sampar yang menular ini. Lindungi dari bencana alam juga ya Allahku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, hamba berhenti berbicara, namun biar Roh-Mu terus mengajar kepada kami, memimpin kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.